Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di webinar Biopreneurship Tangguh di tengah pandemi COVID-19. Senang sekali saya Kiki Pratiwi Panjaitan menjadi moderator pembawa acara webinar kali ini. Saya ingin menyapa teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat dan semuanya lancar pada hari ini. Sepertinya sudah hadir beberapa teman-teman dari beberapa universitas. Ada yang berasal dari UINSU, USU, dan juga ada dari IAIN Langsah dan Batu Sungkur, serta ada juga yang berasal dari Telkom University. Terima kasih saya ucapkan untuk antusiasnya dalam mengikuti webinar pada hari ini. Webinar pada hari ini akan diadakan melalui via Zoom. Selamat saya ucapkan pada teman-teman yang bisa mengikuti webinar kali ini melalui via Zoom karena kuota yang terbatas. Kebanyakan dari teman-teman sekalian mungkin sekarang sedang berada dalam kondisi bimbang di tengah kondisi pandemi saat ini. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan, harus menyimak informasi ini dari awal sampai akhir karena webinar hari ini menyangkut beberapa informasi yang sangat menarik karena narasumber kita hari ini yaitu Ibu Esti Wahyuning Tias. Selamat siang Bu Esti. Selamat siang. Bu Esti sendiri adalah owner sekaligus direktur dari PT Merta Purisarasi yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang prokomer alkes dan umum, dan juga merupakan owner dari Bimadu yang merupakan produk madu lebah ternak serta pelaku usaha UMKM yang bergerak di bidang makanan seperti roti, masakan rumahan, dan produk makanan kering. Ibu Esti ini sendiri merupakan alumni dari UGM dan Prasmul. Teman-teman juga dalam webinar kali ini, teman-teman juga bisa mengajukan pertanyaan melalui via chat. Adapun beberapa peraturan dalam webinar ini, yang pertama adalah pastikan teman-teman semua sudah melakukan registrasi pada bagian awal dengan mendaftarkan email dan nama sesuai dengan formulir pendaftaran. Selanjutnya, saat acara dimulai, teman-teman harap mematikan audio untuk kenyamanan kita bersama. Nah, jika peserta ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan melalui via chatroom yang tersedia. Kemudian teman-teman juga bisa menuliskan nama dan juga asal universitas. Kepada Ibu Esti, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Dwi. Selamat pagi adik-adik dari ISU maupun dari universitas yang lain. Kira-kira nanti saya dibantu ya untuk slide-nya ya. Iya, baik Bu. Ya. Untuk itu siap kita mulai sekarang atau masih menunggu? Halo Mbak Kiki. Halo, iya Bu. Ya, kita mulai sekarang ya. Iya Bu, boleh kita mulai sekarang Bu. Oke, selamat pagi. Mungkin slide saya sedikit cerita dulu. Ya, kenapa kok Pak Dwi tiba-tiba mengontak saya? Saya sendiri juga merasa tertantang. Kenapa? Karena di tengah pandemi ini, harus terang tidak mudah dihadapi baik semua kalangan usaha, baik yang kecil, menengah maupun perusahaan yang besar. Perusahaan besar pun banyak yang tutup untuk skala multinasionalnya. Jadi UMKM
memang benar di Indonesia sendiri UMKM itu malah sepertinya merajai, tapi belum dilirik sama pemerintah. Jadi pemerintah masih setengah hati. Untuk itu saya mencoba berbagi pada adik-adik semua di sini. Kenapa UMKM itu walaupun kecil, tapi mereka banyak. Jadi akan menguat gitu ya, karena antara satu UMKM dengan yang lain itu mereka malah bersinergi sepertinya. Dan kenapa saya membuat background seperti ini? Karena memang salah satu usaha saya yang memang di peternakan lebah, khususnya madu ternak ya. Jadi jenisnya Apis mellifera. Ini rumah-rumah mereka, rumah tawon-tawonnya yang akan menghasilkan madu bagi kita. Oke, kita mulai dari slide pertama. Silahkan, Mbak. Lanjut. Ya. Di sini saya memulai dengan slide pertama. Kenapa kita harus kuliah? Mungkin di sini adik-adik atau rekan-rekan yang ada di sini bisa memberi alasan kenapa harus kuliah. Kita interaktif aja ya, jadi jangan saya satu arah. Mungkin ada yang bisa menjawab. Kenapa harus kuliah? Apa tujuannya kuliah? Ada yang mau menjawab? Dipersilakan bagi teman-teman sekalian jika ingin berpartisipasi. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ya, kenapa kita harus kuliah? Di sini kita kuliah itu untuk memberi fondasi. Jadi fondasi kita harus kuat untuk melangkah ke kehidupan sosial bermasyarakat. Kalau kita sudah cukup fondasi kita, jadi gampang untuk melangkah ke depannya. Dan zaman sekarang tidak harus lulus kuliah itu langsung melamar kerja. Beda dengan orang-orang zaman dulu ya. Orang-orang zaman dulu, generasi khususnya generasi baby boomers ya, mereka agak kolot ya. Jadi setelah kuliah harus melamar kerja. Kalau sekarang tidak. Jadi lulus kuliah bisa melamar kerja atau menciptakan lapangan kerja, itu lebih oke. Slide selanjutnya. Nah, di sini saya akan berbicara mengenai generasi. Generasi sebelumnya, sebelum generasi X, itu lebih sebelumnya lagi ada generasi namanya generasi baby boomers ya. Baby boomers itu lahir sebelum zaman kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Nah, di situ bedanya dengan generasi-generasi seterusnya. Dan mereka sangat kuat pendiriannya, tidak mudah dikritik karena mereka memang orang yang sukanya berjuang ya. Nah, dan mereka pekerja keras, cenderung kolot. Nah, terus lahirlah generasi selanjutnya yaitu generasi X. Dari X itu termasuk mungkin saya sendiri. Saya sendiri lahir di sekitar tahun 68 gitu ya. Jadi termasuk generasi X. Generasi X itu generasi yang sangat beruntung sebetulnya. Karena apa? Pendidikan kita jauh lebih baik dari generasi baby boomer. Kemudian sudah ada sedikit teknologi yang awal-awal teknologi komputer yang dulu waktu komputer pertama muncul itu generasi
generasi saya, Anjay. mungkin generasi Pak Dwi juga ya. Nah, itu orangnya katanya sih cukup fleksibel, kemudian lebih terbuka terhadap kritik, kemudian sudah mulai mengenal adaptasi mengenai dunia teknologinya. Nah, kemudian generasi selanjutnya, generasi Z atau milenial, mungkin adik-adik di sini, belum termasuk generasi milenial ya, masuknya generasi Z mungkin ya, sudah termasuk generasi Z. Nah, generasi milenial lanjut itu sudah mengenal melek teknologi juga, kemudian cenderung ambisius dalam bekerja itu ya, keseimbangan pekerjaan dan gaya hidup itu sudah mulai baik dan tapi mereka konsumtif. Kemudian kalau generasi Z mungkin adik-adik sekarang ya lahirnya kebanyakan tahun berapa ini yang sekarang ini hadir di sini? Mbak Kiki bisa bantu Mbak Kiki? Sebagian besar di sini pesertanya Bu berasal dari generasi Z Bu, berkisar antara 97 sampai 2000 Bu. Oh iya, berarti ya benar-benar aja. Kira-kira merasa nggak generasi Z perbedaannya dengan generasi sebelumnya? Kira-kira gap-nya kalau menurut Mbak Kiki jauh nggak kira-kira? Terasa sih Bu perbedaan gap-nya Bu, dari kayak seperti sudut pandang, seperti cara menghadapi sebuah permasalahan. Mungkin Bu sekarang kan kalau misalnya generasi sebelumnya mungkin kan berpikirannya tuh lebih kaku, lebih dinamis kayak gitu. Kalau misalnya generasi Z itu lebih fleksibel kayak gitu Bu, tergantung bagaimana mereka menghadapi permasalahan itu sih Bu. Oke, mungkin teman rekan-rekan yang lain atau adik-adik yang lain mau menambahkan, silakan ya. Nah, teman-teman di sini generasi Z ya mungkin sudah sejak kecil kali ya mengenal teknologi, apalagi sekarang mungkin banyak yang berkacamata karena apa? Suka megang gadget mungkin dari orok gitu ya sampai sekarang gitu. Nah, dan yang terakhir itu generasi Alpha yang mungkin lahir 2011 sampai sekarang, tapi kita belum bisa prediksi bagaimana karakter mereka. Untuk slide selanjutnya. Slide selanjutnya, Mbak. Iya. Nah, di sini sekarang saya masuk pada entrepreneur skill. Nah, kenapa perlu skill ya pada seorang entrepreneur, kenapa perlu skill? Nah, justru skill itu bukan mendadak, diciptakan itu bukan tiba-tiba secara tiba-tiba, tapi diolah dan mengikuti gerak langkah dia pertama kali terjun ke masyarakat. Nah, di sini praktis dan pengalaman juga diperlukan, bahwa menjadi seorang entrepreneur itu perlu passion, consistent leadership-nya, obsession, kemudian optimis juga. Kita harus optimis. Kalau nggak optimis, kita nggak akan menjadi entrepreneur. Karena menjadi entrepreneur itu banyak tantangannya ya. Kemudian motivasinya juga dia mau seperti apa gitu kan. Negosiasi sama orang, cara komunikasi, cara memecahkan masalah, kemudian berpikir. Kalau orang biasa akan berpikir mungkin A sampai B atau C, tapi kalau seorang entrepreneur harus melangkah dari A langsung bisa menjadi Z, gitu. Tapi bukan trik plan ya. Oke, jadi cara pandangnya jauh lebih ke depan. Karena untung dan rugi mereka harus berkalkulasi. Oke, selanjutnya Mbak. Nah, di sini saya ingin bertanya,
kira-kira apakah adik-adik di sini untuk nantinya setelah lulus kebanyakan mau meneruskan kuliah, bekerja, mencari lowongan pekerjaan, atau memulai bisnis? Kira-kira seperti apa? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab kira-kira? Dipersilakan teman-teman sekalian jika ingin memberikan pendapat dan saran bisa meninggalkan di room chat teman-teman. Barangkali nih. Oke, kalau nggak ada saya lanjut aja. Ya. Oke deh. Kalau dulu saya memang waktu awal mulai lulus kuliah itu pikirannya juga mencari lowongan kerja. Itu zaman dulu waktu saya. Tapi sekarang mungkin tidak sedikit seperti itu. Anak-anak sekarang cenderungnya mereka bekerja tidak harus ke kantor, ya kan? Tidak harus ke kantor. Jadi melalui gadget mereka sudah bisa bekerja. Nah, bekerja secara formal, ya mungkin ada beberapa yang pengen bekerja melamar pekerjaan untuk mencari modal dulu, atau langsung bisnis dengan uang pemberian dari orang tuanya, atau modal dari pinjaman, mungkin pinjaman dari orang tua, saudara, atau dengan yang lain. Ya, anaknya Pak Jokowi aja bisnis, dia nggak mungkin dari pemberian orang tua, tapi kan dari sumber yang lain aja. Nah, atau kalau tidak punya uang sama sekali, kita ajak join sama partner bisnis kita, teman atau saudara yang punya kapital untuk join dengan kita untuk memulai bisnis yang baru. Ya. Oke, selanjutnya. Slide selanjutnya, Mbak. Iya, Bu. Slide selanjutnya ya. Nah, memulai bisnis tidak harus kita mempunyai bendera atau perusahaan, tidak. Seperti zaman sekarang online itu tidak perlu bendera. Tapi kalau memang mulai pengen serius untuk masuk ke institusi, baik itu institusi swasta ataupun institusi negeri, kita harus mempunyai bendera. Bendera itu berupa PT, CV, ya mungkin itu perlu disiapkan. Tapi kalau tidak punya bendera itu pun tidak masalah, karena kita bisa join dengan orang yang sudah punya legalitas. Ya, jadi seperti contoh saya dulu ya. Saya dulu tuh tidak punya bendera apa-apa, tapi ada teman yang punya bendera dan saya punya akses ke institusi. Jadi saya gandenglah teman itu untuk bekerja bersama dengan saya pakai PT-nya dia. Nah, lama-lama setelah kita cukup kuat, jaringan kita cukup kuat, baru kita bikin perusahaan sendiri. Dan itu juga harus punya modal nekat. Nah, modal nekat seperti apa? Karena kalau kita tidak punya nekat atau kekuatan atau ini ya keinginan, nah kita tidak akan selamanya jadi gitu. Karena seumpamanya kita mau akses ke perbankan, kita harus punya bendera itu minimal 2 tahun sudah jalan. Kalau tidak ada itu, akses ke perbankan untuk permodalan kita nggak bisa. Ya. Oke, mungkin slide selanjutnya. Nah, bidang bisnis apa yang akan kita geluti gitu ya? Atau apakah itu kita ikut-ikutan aja, ikut tren gitu ya?
atau hobi yang akan kita kembangkan, atau mencari peluang yang ada. Nah, itu tergantung pilihan kita masing-masing. Tapi sebaiknya kita bikin bisnis plan dulu. Ikut tren boleh, tapi kalau ikut tren, kecenderungan untuk bisnis itu tidak akan kuat. Karena apa? Kalau trennya itu sudah bubar, sudah ganti tidak ngetren lagi, ya bisnisnya itu mandek gitu. Nah, tapi kalau hobi yang akan dikembangkan itu malah lebih bagus menurut saya. Karena apa? Kalau hobi itu kita suka melakukan sesuatu yang merupakan hobi kita, usaha itu akan berkembang lebih optimal. Ya. Contohnya saya sendiri, saya hobi untuk dapur gitu ya, masak gitu kan. Nah, pada peluang yang ada sekarang, orang cenderung ke restonya tutup, ya kan? Restonya tutup. Jadi orang-orang cenderung beli online. Nah, itu hobi yang bisa dikembangkan dan menghasilkan. Karena kalau yang contohnya sekarang perusahaan saya yang bergerak dalam bidang pengadaan barang. Sekarang pengadaan barang di institusi pemerintah maupun swasta karena kantornya tutup, akhirnya pengadaan itu ditunda. Nah, kecuali satu yang benar-benar urgent, tapi yang benar-benar urgent pun sekarang ditulis semua gitu. Nah, untungnya kita punya usaha di lain itu. Jadi sekarang ya ini langsung peluang yang ada saya tangkap. Sekarang lagi ngetren roti garlic, roti Korean ya, Korean garlic cheese bread. Nah, itu peluang yang saya tangkap. Dulu saya cuma produksi roti kuno, roti bluder. Tapi berhubung dengan drama Korea ya, walaupun saya tidak mengikuti, tapi anak saya kan ada informasi gitu. Ini lagi ngetren gitu kan. Itu food streetnya Korea. Ya udah, karena dasarnya ada, ya sudah, saya langsung bikin lah itu. Dan hasilnya saya sendiri cukup takjub ya. Karena apa? Dari tanggal 11 Juli saya launching Korean garlic cheese bread, sampai hari ini sudah mau menembus angka 500 piece butir roti itu. Nah, itu tidak bisa diprediksi, tapi itu peluang yang ada, hobi yang bisa menghasilkan uang, dan saya tidak keluar rumah. Nah, karena kita harus menangkap itu sebagai entrepreneur, kita sudah bisa feeling ya, ada feeling ke arah sana. Di samping tentunya usaha yang lain seperti madu ternak lebah itu saya masukkan ke situ, karena apa? Komposisi roti itu ada salah satunya madu. Nah, untuk yang peluang yang selanjutnya, karena bidang saya itu di bidang alat kesehatan dan umum, kebetulan masih jalan karena ada pemeriksaan rapid test, ada pengadaan alat medis, itu alhamdulillah masih ada di samping hobi yang bisa kita kembangkan lagi. Oke, slide selanjutnya. Nah, sekarang kita bisnis itu tentunya punya sasarannya ya. Nah, sasarannya kita mau menyasar ke market yang seperti apa? Mau kelas atas, mau kelas menengah, atau kelas bawah. Nah, kita tentukan dulu target itu. Karena kalau kita tidak menentukan target yang akan kita sasar, kita nggak akan tercapai. Ya, tidak akan mulus lah ya. Nah, kita tahu produk kita kalau umpamanya mau menyasar kelas atas, tentunya yang premium produk, kemudian relasi
relasi kita seperti apa, kemudian apa cara kita membawa, itu juga berpengaruh. Ya. Tapi kalau sudah salah sasaran, nah itu perlu dievaluasi. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita berusaha atau kita pemasaran untuk memasarkan hasil usaha kita tidak harus mempunyai outlet, tidak seperti saya mulai dari awal dulu. Nah, kita tidak mempunyai outlet pun dari rumah pun dari manapun kita bisa. Sekarang anak-anak mungkin sepantaran adik-adik juga sudah pinter nih pada memulai bisnis online, jadi reseller lah, jadi apa gitu kan ya, yang apa YouTuber atau jadi apapun yang hanya mengandalkan gadget itu sudah bisa menghasilkan uang. Atau bisa juga kombinasi antara online dan offline itu juga lebih bagus ya. Itu juga sekarang kan apa namanya, jangkauan itu tidak hanya ini ya, cuman jari aja, jangkauan seluruh dunia ada di jempolmu. Tapi jempolmu itu juga bisa menjadi malapetaka bagimu kalau mau apa mempergunakannya tidak bijaksana. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kembali pada diri saya sendiri. Kenapa saya pilih berwirausaha sendiri? Pertama, karena semakin ini usia saya bertambah. Dulu saya bekerja kantoran. Mungkin sudah 7 tahun yang lalu saya resign karena sudah jenuh. Itu puncak kejenuhan saya. Karena apa? Semakin bertambahnya usia, kita tidak mungkin untuk menjangkau karena kebetulan saya dulu bekerja di perusahaan multinasional dan harus berkeliling Indonesia setiap bulan. Jadi dengan bertambahnya usia, saya sudah tidak sanggup tentunya. Akhirnya karena usia sudah bertambah dan relasi karena sudah banyak, jadi saya sudah punya modal nih, dari pekerjaan saya yang dulu. Dan, dengan itu saya memilih nyaman, mencari kenyamanan, tidak menjadi employee lagi. Makanya saya resign. Dan sebelum saya resign, saya sudah merintis. Jadi tidak ujuk-ujuk ya, tidak serta-merta saya memulai usaha, enggak. Jadi saya sudah berpikir sekian tahun lagi saya mau resign. Tapi saya sudah mulai nih mencicil. Mungkin adik-adik lebih luas pandangannya mulai sekarang, kuliah pun sudah berpikir untuk berwirausaha ya. Jadi itulah mungkin pengalaman, menularkan pengalaman dari pengalaman saya mungkin berbeda dengan pengalaman adik-adik sekarang. Nah, dan untuk itu saya merasa saya sudah punya modal. Kalau sekarang tidak modal pun karena tidak bermasalah karena reseller sekarang tidak modal. Modalnya cuma gadget sama pulsa, ya kan? Modal gadget sama pulsa sudah bisa menghasilkan uang. Contoh anak dan keponakan saya juga heran, mereka punya uang dari mana, ternyata jadi reseller lah, jadi inilah, jadi itulah, ternyata punya usaha sendiri. Oke, selanjutnya. Nah ini sudah saya singgung tadi, jenis usaha yang saya geluti, yaitu procurement atau pengadaan barang, alat-alat kesehatan, dan umum ya, umum itu ya seperti selain alat kesehatan lah, itu pengadaan alat-alat barang umum, seragam lah, atau interior atau apa gitu kan. Kalau madu memang karena di kampung ada yang ngurusin dan saya dari biologi, jadi sedikit banyak pengen mengaplikasikan pelajaran dulu ya tentang zoologi, tentang perlebahan. Nah,
memang kita tidak intensif menjaga, tapi ada orang yang kita pasrahin untuk menjaga itu. Dan sebetulnya ternak lebah sendiri itu juga tidak ribet-ribet amat ya, karena mereka kan mencari makan sendiri. Mereka mencari makan sendiri asal kita rutin memelihara itu aja. Kemudian kalau roti itu memang hobi saya, masak di dapur. Dan tadinya juga ini cerita tentang masak-masak, saya dulu juga nggak bisa masak gitu ya. Setelah punya anak itu mau nggak mau saya belajar, akhirnya keterusan sampai sekarang. Kemudian yang slide selanjutnya mungkin ini sekedar foto-foto pekerjaan saya. Saya juga di konstruksi ada, kebetulan untuk itu saya juga di rumah sakit, pengadaan barang-barang alat kesehatan. Nah, kebetulan ini yang kerjaan dulu sebelum COVID ini lancar-lancar saja, tapi semenjak ada COVID untuk konstruksi agak direm. Slide selanjutnya. Nah, ini produk madu saya, Base Madu namanya. Kenapa saya namain Base Madu? Dari nama saya sendiri ya. D dari lebah, S dari nama saya. Nah, madu. Slide selanjutnya. Nah, ini lagi panen lebah, lagi panen madu. Panen madu ini kita unik ya. Karena apa? Panen itu kita memang ada hari-hari tertentu yang kita bisa panen. Jadi kita menunggu musim bunga. Musim bunga kita mengandalkan alam dari mulai hari ke-15 sampai hari ke-25 ya. Itu kita prediksi kita sudah bisa panen. Nah, untuk itu ya kita ininya sama alam aja, mengandalkan alam aja. Kalau cuaca bagus kita beruntung ya, kita beruntung dapat produk yang bagus. Tapi kalau cuaca tidak mendukung ya kita agak rugi gitu ya, agak rugi. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini roti yang saya ceritakan. Ini juga mengandung madu. Ya. Oke, gulanya sebagian saya kasih madu. Oke, selanjutnya. Nah, ini saya lagi beraksi di dapur produk-produk saya. Oke, selanjutnya. Nah, dalam bisnis kita tentunya tidak bisa sendiri ya. Sebagai pelaku bisnis kita tuh tahu apa sih kebutuhan customer gitu ya. Kebutuhan customer itu apa? Jadi kita harus mengerti apa yang mereka butuhkan. Kemudian relasi itu kalau kita sudah dipercaya orang, jangan sia-siakan kepercayaan itu. Jadi kita harus pegang kuat-kuat. Dan kita harus terbuka, siapa saya? Karena orang dimanapun bekerja, tidak perusahaan yang dilihat, tapi personalnya. Jadi ini mungkin buat adik-adik nanti kalau terjun ke masyarakat, ke lingkungan sosial, lingkungan pekerjaan, tunjukkan jati dirimu ya. Jadi bukan perusahaanmu, tapi kamu, identitasmu itu yang harus kamu tonjolkan. Jadilah yang terbaik buat dirimu dan lingkunganmu. Kemudian harus pandai berinteraksi sama orang lain dan komunikasi tentunya. Kemudian harus ya tidak merendah tapi low profile, jangan malu-malu kalau orang sebagai entrepreneur
kita nggak boleh malu. Kita mau menawarkan dagangan, kalau malu nggak laku, ya kan? Nah, kemudian kita harus aktif, selalu aktif, setiap hari harus aktif. Nah, itu mungkin cara membangun relasi yang di dalam teori maupun yang saya praktekkan sehari-hari. Oke, next, selanjutnya. Nah, untuk berbisnis sendiri itu juga tidak selalu mulus. Jadi ada jatuh bangunnya, dan jangan kaget kalau nanti kita ditipu. Siapkan mental kita ya. Ya, saya sendiri juga sering ditipu ya. Jadi awal-awal ditipu juga sakit, tapi lama-lama ya memang itulah ya, memang itu kenyataannya. Tapi jangan kita berlarut ya. Setelah itu kita bangkit. Kalau berlarut-larut berarti bukan jiwa entrepreneur, bukan jiwa kita untuk di situ. Jadi kalau memang mau menjadi entrepreneur kita harus kuat. Nah, ditipu biasa. Nah, nggak ditipu bukan calon entrepreneur. Oke, selanjutnya. Nah, oke, sukses selalu, tetap berpikir positif. Di tengah pandemi ini memang ya kita harus mencari celah supaya kita tetap survive, dan walaupun di rumah kita harus tetap sehat, pada jangan lena. Oke, sekian dari saya. Mungkin kalau ada tanya jawab, mungkin saya punya gift ya, untuk 3 orang penanya ya, untuk 3 orang penanya atau 3 orang yang tentunya saya nilai aktif gitu ya. Nanti kalau terpilih bisa meninggalkan alamat, nanti saya kirim ya. Mungkin produk-produk saya yang akan saya kirim. Oke, silakan. Terima kasih. Oke. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Esti atas penyampaiannya yang sangat menginspirasi kami, kaula muda yang mungkin sedang risau dalam kondisi COVID-19 seperti ini ya, Bu. Iya. Oke, kepada teman-teman yang ingin menyampaikan beberapa pertanyaan atau ingin bertanya kepada Ibu atau mungkin sharing, dipersilahkan. Ya, silakan. Enggak ada yang nanya. Silakan loh. Atau mungkin ada yang di apakan di chat-nya. Coba dicek di chat. Silakan ya. Ya, silakan. Mungkin Pak Dwi ingin memberi tanggapan. Oh ya, ini ada yang tanya. Saya ingin bertanya, Bu, kira-kira adakah lokasi khusus dalam peternak lebah? Saya jawab atau bagaimana, Mbak? Langsung dijawab saja, Bu. Pertanyaan dari Diki Wirandi dari USU. Yang pertanyaannya itu, Bu, saya ingin yang pertanyaan itu, Bu, kira-kira adakah lokasi khusus dalam peternakan lebah yang mungkin Ibu lakukan, Bu? Ya, begini. Kalau beternak lebah, kita mencari area yang perkebunan yang ada bunganya. Nah, karena bunga itulah yang akan dihisap oleh lebah itu untuk menghasilkan madu. Jadi memang khususnya perkebunan yang ada bunganya, yang lagi berbunga. Contohnya sekarang mungkin
lagi musim bunga mangga. Nah, kita ini geret nih kotak-kotak yang berisi lebah itu ke kebun mangga, perkebunan mangga. Terus nanti sebentar lagi mungkin rambutan. Kita pindah lokasi lagi di perkebunan rambutan. Jadi kita tidak harus mempunyai lahan sendiri. Jadi kita bisa join. Kita bisa join dengan orang yang punya perkebunan itu. Dan tidak lama kok. Itu setelah berbunga, kita tunggu aja 15 sampai 30 hari itu kita sudah bisa panen. Gitu. Oke, menjawab. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Ini ada juga pertanyaan dari Tia Setiawati Bu, yang pertanyaannya itu masih berhubungan dengan madu ya Bu. Pertanyaannya itu bagaimana Bu peluang pasar tentang madu ini? Apakah ada hambatan dan bagaimana Bu pemasarannya dengan produk madu lainnya gitu Bu? Ya. Nah, di sini untuk produk madu sendiri itu banyak. Nah, justru itulah tantangan kita. Kita punya brand, tentunya kita tahu ini mau dikemanain brand kita, sasarannya ke siapa gitu kan. Karena produk-produk yang ada di pasaran itu kalau yang sudah di toko itu terus terang sudah bukan rawahane lagi. Jadi sudah dipasteurisasi atau ditambah macam-macam gitu ya. Nah, itu yang madu-madu sudah masuk ke toko atau supermarket. Tapi kalau madu yang dari peternakan kita sendiri itu rawahani, benar-benar madu cuma diperes. Jadi itulah khasiatnya yang sesungguhnya karena enzimnya tidak rusak. Di dalam madu sendiri itu kan ada 2 enzim, diastase sama hidrogen peroksida. Kalau sudah dipasteurisasi, otomatis itu rusak enzimnya. Jadi kita sama aja cuma minum gula. Nah, itulah yang kita sasar. Jadi produk yang saya punya, saya menyasar orang yang peduli kesehatan. Jadi yang pertama saya masukin malah itu dinas kesehatan. Jadi saya registrasi di dinas kesehatan untuk produk madunya saya pasarkan sendiri di dinas kesehatan. Nah, sekarang madu-madu yang saya punya itu di koperasi-koperasi dinas kesehatan, khususnya di DKI sampai di Bogor itu ada. Kemudian karena saya dari alumni UGM, jadi koperasi agama pun saya masukin. Kemudian dari biologi Universitas Gadjah Mada, tokonya Biomart juga ada di sana gitu. Terus karena saya senang bersosialisasi, berkomunitas, jadi tentunya komunitas-komunitas saya selain itu madu diambil oleh pabrik, tapi saya karena sekarang sudah banyak yang peduli dengan madu sehat, jadi untuk konsumsi pabrik itu kita kurangin karena harganya sendiri jauh ya. Kalau diserap pabrik itu harganya mereka tekan, tapi kalau kita jual sendiri itu harganya lebih untung kita gitu kan, kayak gitu. Terima kasih Bu atas tanggapan dan jawabannya Bu. Ini berikut ada juga pertanyaan dari Pak Priya Darsini dari PT Pegadaian Bu. Bapak ini ingin bertanya Bu, bagaimana Bu pendapat Ibu tentang badan usaha yang sudah besar seperti Vintage dan lainnya di mana pada masa pandemi ini mengalami failure Bu? Maaf Mbak, sebentar yang mana nih? Yang dari Pak Priya Darsini Bu. Diulang Mbak, saya cari. Oh ya. Dari Pak Priya Darsini yang berasal dari PT Pegadaian Bu ingin bertanya, bagaimana pendapat Ibu terkait badan usaha yang sudah besar seperti Vintage dan lainnya yang di masa pandemi saat ini Bu mengalami failure Bu? Oh ya. Nah, ini menjawabnya agak-agak susah gampang ya, karena apa? Perusahaan besar sendiri kayak Pizza Hut pun itu juga kolaps ya.
karena semua sepertinya mandek gitu ya Mbak ya. Tidak, karena orang-orang itu pada menahan diri, kemudian jadinya cash flow juga tidak bisa berjalan gitu kan. Kalau kebijakan pemerintah pun itu harusnya juga jangan setengah-setengah. Seperti sekarang terus terang ya, untuk debitur di perusahaan atau perbankan atau perusahaan finansial itu sama-sama menunggu. Debitur tidak punya uang karena usahanya mandek, perusahaan finansial tidak bisa berputar karena tidak ada dana masuk. Kemudian insentif dari pemerintah juga masih setengah-setengah, jadi ya kompleks ya, kompleks. Saya tidak bisa, karena saya bukan ahli ekonomi. Jadi memang agak-agak sulit karena untuk mengurai ya, karena berkaitan satu dengan yang lain. Ya bertahan, kita harus bertahan seefektif mungkin kita mengeluarkan, tapi kita jangan boros juga, dan pada menahan kita tidak bisa jor-joran istilahnya ya, kayak seperti zaman dulu ya. Orang-orang walaupun punya uang seperti saya juga nggak akan rela melepaskan uang karena masa pandemi ini juga kita belum sampai kapan gitu kan. Jadi efektif menggunakan apa yang kita punya. Kalau untuk yang agak dalam lagi, saya terus terang saya tidak bisa menjawab. Oke, mungkin gitu Mbak. Oke, terima kasih Bu atas terima kasih Bu atas jawabannya yang semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Pria. Selanjutnya Bu, ini ada dari IAIN Bu, dari Sumatera Barat, dari Batu Sangkar. Kakak ini bertanya Bu, bagaimana Bu kiat-kiat untuk memulai menjadi biopreneurship di kalangan mahasiswa, di mana dengan modal yang tidak terlalu besar Bu? Bagaimana pendapat Ibu Bu? Ya. Kalau menurut saya, jadi aja reseller. Reseller kan tidak butuh modal. Zero modal malah reseller itu. Cuman modal gadget sama pulsa. Jadi adik-adik bisa memulai itu. Jadi contoh seumpamanya, pengen jadi reseller madu saya. Adik-adik nggak perlu modal. Jadi cari aja customer. Cari customer tertarik dan suruh bayar beserta ongkirnya, baru barang kita kirim gitu kan. Jadi terus terang kan nggak ada modal sama sekali, cuma modal pulsa aja. Gampang kan? Itu sudah menjawab mungkin. Oke, terima kasih Bu atas jawaban dari pertanyaan Kak Anissa dari IAIN Batu Sangkar. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kakak ya Kak. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab lagi karena mungkin kita masih memiliki waktu. Jadi buat teman-teman sekalian yang ingin mungkin bertanya atau seputar tentang struggle yang mungkin dirasakan selama COVID ini, atau mungkin ingin memulai bisnis, mungkin bisa sharing di sini ya kan Bu, sekalian kita supaya lebih interaktif kayak gitu teman-teman sekalian. Boleh. Masih ada ini Bu, dari Kak Melati. Beliau bertanya Bu, jadi kan kakak ini mau memulai bisnis kosmetik Bu, tapi ketika melakukan bisnisnya banyak menerima penolakan kayak gitu, terus mengalami down. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut gitu Bu? Terima kasih Bu. Ya, saya jawab. Jadi mentalnya harus kuat. Menjadi seorang entrepreneur, kita siapkan mental. Jadi jangan sekali ditolak langsung mundur, jangan.
itu nggak boleh, gitu kan. Jadi sekali ditolak, maju, tolak lagi, maju, nekat, ya. Tapi tentunya kenapa harus evaluasi, kenapa kamu ditolak, kenapa customer tidak menerima kamu, mungkin ada yang salah di situ, mungkin tutur katanya, sikapnya, atau cara penyampaiannya itu kurang pas, jadi orang itu cenderung langsung menolak gitu ya. Jadi mulai sekarang coba introspeksi, kenapa saya ditolak gitu kan. Jadi nggak boleh sekali ditolak terus mundur, nggak jadi lagi, jangan ya. Itu bukan jiwa entrepreneur. Dulu saya juga sempat ditolak juga ya, cuman saya orangnya kan berani malu kali ya, berani malu ditolak ya, ini aja diisengin aja kenapa gitu kan, jadi kita ajak bercanda aja gitu kan. Oke. Oke Bu, terima kasih Bu atas jawabannya. Ini Bu juga ada pertanyaan dari Kak Rosdinaria. Nah, jadi kakak ini bertanya Bu, di tengah pandemi kondisi sekarang ini kan Bu, perekonomian sedang tidak stabil dan pastinya permintaan pasar juga menurun kan Bu. Lalu bagaimana Bu cara seorang wirausaha untuk menghadapi krisis ekonomi agar usahanya itu tetap bertahan dan tidak merugi terlalu banyak begitu Bu? Ya. Semua dunia usaha sekarang lagi istilahnya collapse atau mungkin terperosok lah ya, terperosok jauh. Tapi kita tidak boleh langsung menyerah. Jadi kalau seumpamanya usaha kita di suatu bidang itu sudah mandek, stuck gitu ya, kita harus pandai mencari peluang yang lain. Apapun ditangkap. Sekarang jangan pilih-pilih. Karena apa? Kalau kita masih saklek untuk memegang usaha salah satu itu, tapi kita tidak berpikir yang lain. Nah, itu jangan sampai. Jadi kita nggak akan bertahan kalau itu. Jadi contohnya seumpamanya sekarang lagi booming, yang laku tuh malah orang masak ya, masakan rumahan gitu. Karena apa? Restoran pada tutup. Orang penjual Pizza Hut pun sekarang itu jemput bola. Di jalan-jalan mereka jualan. Terus jangan mengharap keuntungan yang besar. Jadi balik modal itu sudah bagus, tapi kita jangan sampai rugi gitu kan. Kita harus berpikir juga cash flow. Jadi jangan terlalu mengharapkan laba yang begitu banyak, tapi itu modal harus berjalan terus. Dan tentunya menambah relasi. Jadi jangan stuck hanya di komunitas itu atau orang-orang itu aja. Jadi kita banyak relasinya. Oke, mungkin itu. Terima kasih Bu atas jawaban yang Ibu berikan dalam menjawab pertanyaan dari Kak Rosdinaria tadi Bu. Mungkin dari teman-teman sekalian atau adik-adik, kakak-kakak juga ada yang ingin bertanya Bu, bertanya lagi, silahkan menuliskan pertanyaannya di grup chat supaya bisa dibaca mungkin. Atau mungkin dari Ibu Bapak ada yang mau bertanya Bu? Bu Mayang ada pertanyaan, Bu Mayang. Atau Pak Dwi mungkin ada yang ingin bertanya Bu, Pak Dwi. Saya cukup lah. Saya sangat senang ini, saya sampaikan dulu sedikit ya. Saya sangat senang ini Bu Esti Wahyuning Tias ya. Ini adik kelas saya ini di UGM dulu, dan dia memberikan luar biasa pencerahan sama kita ya, bahwa bioentrepreneurship itu diperlukan gitu sebagai salah satu alternatif ya. Karena sekarang ini di zaman sekarang ini memang betul seperti yang disampaikan Bu Esti. Mahasiswa itu tidak lagi berpikir mau kerja sama orang gitu ya.
sekarang ini. Kelihatan sekali itu. Mereka dengan gadget aja sudah bisa bekerja. Jadi ini apa namanya salah satu alternatif yang bisa ditempuh oleh mahasiswa. Kalau nggak mau melanjutkan, mau apa gitu, mau kerja sama orang tak suka, ini apa namanya gambaran yang diberikan oleh Bu Esti sangat bagus ya, sangat komprehensif ya. Saya lihat luar biasa ini. Ya, jadi itu saya mungkin tidak bertanya tapi menanggapi Bu Esti. Terima kasih banyak Bu Esti. Kawan-kawan lain silakan, ada dosen yang hadir saya lihat Bu Mayang atau siapa yang bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan, silakan. Ya, di sini juga hadir beberapa dosen dari biologi USI Bu Esti, ada Bu Hanum, terus ada juga Bu Mayang, terus ada juga Bu Esti. Dipersilakan kepada Ibu dan Bapak dosen sekalian apabila ada yang ingin bertanya mungkin, atau mungkin ada mau didiskusikan dengan Bu Esti mungkin. Mungkin saya ini ya mengucapkan salam kenal nih Bu Esti, saya Bu Saleha Hanum. Kebetulan ketua prodi S1 di ini biologi USU. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Esti atas waktunya memberikan bimbingan bioentrepreneurship nih kepada mahasiswa USU ya. Sekalipun yang mengadakannya Himabio, mudah-mudahan ilmunya sangat bermanfaat nih buat menjadi apa namanya ya buat bekal lah pada anak-anak ini ya. Kalau saya dengar tadi kan mudah gitu loh, mudah banget rasanya gitu tapi memang harus dilakukan gitu kan. Numpang taman orang pun bisa ya Bu ya, nggak harus nggak harus punya nggak harus punya lahan sendiri gitu loh. Kebayang saya kan lahan sendiri nanam dulu. Nah kita bisa kerjasama sama orang yang punya lahan, punya bunga-bunga cantik. Nah kita buat mungkin kotaknya biar nggak mengganggu pemandangan yang agak cantik gitu kan. Jadi sehingga bisa kerjasama. Ya sangat menarik ya. Makasih banget nih Bu Esti Wahyuningsih. Oke, gitu aja. Saya sangat tertarik banget nih. Ya, boleh, silakan. Saya punya 3 gift ya. Kalau sudah nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Nanti 3 gift akan saya kirim. Oke Bu Hesti, mungkin sepertinya teman-teman sudah tidak ada yang mengajukan pertanyaan lagi Bu, mungkin sudah tidak ada yang mengajukan pertanyaan lagi Bu. Ya, kalau gitu saya ini bertanya satu tentang madu tadi. Tentang madu tadi, apa zat yang terkandung di dalam madu? Pertanyaan pertama. Boleh dijawab, nanti akan saya kirim, tolong dicatat Mbak Kiki alamatnya. Siapa yang bisa jawab ya. Tadi sudah saya sebutkan. Apa zat yang enzim yang terkandung di dalam madu? Ada 2 enzim. Ayo teman-teman sekalian, ini ada gift yang diberikan oleh Bu Esti langsung. Jadi teman-teman tinggal menjawab di grup di Zoom grup chat. Jadi supaya bisa dipilih siapa yang akan mendapatkan gift dari Bu Esti. Pertanyaannya cukup mudah nih. Kalau misalnya teman-teman semua anak-anak biologi pasti bisa lah ya kan Bu Esti, gercep jawabnya ya kan Bu? Iya. Ada yang bisa? Sepertinya mungkin sedang bisa. Lagi, ya Bu, sepertinya masih dicari mungkin ya Bu, masih berpikir mungkin. Soalnya masih belum ada gini Bu respon kayak gitu, mungkin lagi masalah jaringan mungkin. Iya. Oke, nggak apa-apa. Nanti di itu aja Mbak, dicatat aja. Itu pertanyaan pertama ya. Iya Bu. Untuk enzim yang terkandung di dalam madu ya. Di dalam madu. Ya, nanti siapa yang menjawab itu tentunya yang duluan ya. Terus kemudian lebah apa yang menghasilkan madu yang saya ternak ini? Spesiesnya tolong disebutkan, tadi saya sudah sebut.
spesies apa? Ayo teman-teman semua yang tadi udah nyimak tadi yang disampaikan Bu Esti tadi pasti udah tahu dong tadi lebah apa yang diternakan oleh Bu Esti. Kalau tadi teman-teman nyimak mungkin udah tahu nih jawabannya. Oke, yang ketiga, saya singgung untuk masalah kesehatan ya. Tentang alat kesehatan rapid test tadi yang saya sudah sebutkan tadi. Untuk rapid test yang saya lakukan itu tadi, darah dari darah vena atau perifer. Oke, mungkin itu 3 pertanyaan dari saya. Mbak Kiki nanti bisa dicatat siapa yang menjawab, tolong nama dan alamatnya nanti segera saya kirim. Oke, Bu. Kalau mau menjadi reseller madu, boleh. Ayo teman-teman semua, Ibu Esti kayaknya sudah ngasih-ngasih kode ini buat teman-teman yang mungkin lagi boring, gabut, nah boleh join bareng Bu Esti. Boleh join. Kemudian ada loh reseller saya dari Medan. Reseller madu saya dari Medan ada loh. Oh, ini apa yang menjawab pertanyaan Ibu, Bu? Oke. Dari yang pertama menjawab yang tadi pertanyaannya itu, Bu, enzim apa yang terdapat pada madu? Nah, tadi clue-nya itu ada 2 enzim ya kan, Bu? Terus yang pertama menjawab itu ada Kak Rosdina Ria. Dia kakak ini jawab ada fruktosa, ada glukosa dan maltosa. Oh, salah. Nah, terus salah yang kedua itu. Ada yang jawab dari Kak Melati, ada enzim diastase dan invertase, Bu. Ya. Jawabannya. Itu yang satu diastase benar, tapi yang satunya salah. Oke, mungkin kurang beruntung ya, Bu. Periokdase dan invertase, Bu, dari Kak Yolanda Natalia Tarigan, Bu. Oh, masih salah ya. Ini mungkin yang saya baca, tapi kebanyakan dia jawabnya, tapi ada yang benar. Anissa Rahmadiani. Oh, berarti yang tadi yang dari Kak Anissa Rahmadani yang enzim yang ya, ini ada 2, tapi ya dianggap benar lah ya, Anissa ya. Berarti yang benar Anissa. Untuk jawaban pertanyaan pertama itu dari Kak Anissa Rahmadiani. Ya, Anissa Rahmadiani ya, oke. Terus? Lalu yang pertanyaan kedua, lebah madu apa yang menghasilkan madu paling banyak dari spesies yang dari madu yang dihasilkan oleh Bu Esti? Ya, ini Putri Hasanah ya. Ini ada dari Putri Hasanah, Bu, jawabnya. Dia jawab dari jenis Apis mellifera, Bu, jawabannya. Ya, betul. Oke, selamat, Dek Putri Hasanah. Lagi, ini rapid test darah apa yang digunakan? Ini ada yang menjawab. Lalu yang tadi pertanyaan ketiga, di rapid test darah dari mana yang digunakan? Dari vena atau dari verikel? Jadi jawabannya itu ada dari vena. Ya, jawab. Terus ada dari Cynthia Gozali, vena perifer, Bu. Oh, kok kalau vena, masa vena perifer? Darah perifer bukan vena perifer. Vena kan lebih tepat darah perifer, bukan vena perifer. Mahasiswa biologi harusnya tahu dong membedakan vena sama perifer. Ya, Bu. Mungkin yang
nomor 3 ini sepertinya masih kurang tepat mungkin ya, Bu. Ya, harusnya darah perifer aja, nggak pakai vena. Ini ada 2 yang menjawab vena perifer. Iya, tapi itu Cynthia juga ya? Iya, Cynthia juga, Bu. Pertama dia jawab yang vena perifer, terus yang kedua dia jawab vena perifer juga, Bu. Atau dianggap benar? Ayo teman-teman yang lain, ibunya udah ngasih jawaban loh, tinggal ditulis jawabannya tinggal ditulis aja. Ya, ini nih yang terakhir. Nah, baru tadi Sonya. Yang sekali ya Mbak, nanti alamatnya dicatat aja, terus dikasih ke saya ya. Iya Bu. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Oke Bu. Ya, saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin semoga tadi semua jawaban-jawaban pertanyaan dan antusiasme dari teman-teman yang sudah dijawab oleh Bu Esti dapat memuaskan dan dapat mewakili semua pertanyaan teman-teman semuanya. Dan nggak terasa ya kita sudah berada di sesi akhir dari webinar hari ini. Terima kasih kepada Bu Esti yang sudah mau menjadi narasumber dan mau juga meluangkan waktu dan telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan pastinya berguna bagi teman-teman sekalian. Untuk teman-teman sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan masing-masing. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu ya.